Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, ia tak hanya membawa cahaya bagi bumi, tetapi membawa kabar yang mengguncang dunia. Maut telah kehilangan sengatnya. Kristus telah bangkit, melampaui batas logika manusia, menembus dinding-dinding keputusasaan kita. Dalam sukacita seperti itu, kami menyampaikan, Selamat Paskah bagi Bapa, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Paskah adalah sebuah simfoni pemulihan, sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersang. Kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita, dan merajut kembali serpihan hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan kita. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 96, ayat 1 dan 3. Sudah diselamatkan dari dosa dan celah. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 627 ayat 1.
Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan, Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya, Yesus telah bangkit, haleluya. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu Paskah pertama ini, tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 hingga ayat 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 172 ayat 2. Hapuslah ya Tuhan semua dosaku. Kau sudah kurbankan darah kudus-Mu. Takkan ku lupakan selama hidupku. Kau telah disalibkan karena dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 94 ayat 2. Iblislah kalah dan Yesus berkuasa. Dosa dan maut semua
berdaya, mari bernyanyi memuliakannya. Kita selamat dan hidup kekal. Kita selamat dan hidup kekal. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 633 ayat 1. Kristus bangkit soraklah, haleluya, dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya, seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa depan seringkali terasa menakutkan ketika kita melihat kain kehidupan kita yang koyak oleh kegagalan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau mimpi yang kandas. Kita merasa masa depan sudah tertutup rapat seperti pintu kubur. Namun, Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penenun yang tak pernah membuang benang yang putus. Dia mengambil serpihan kekecewaan kita dan menjadikannya dasar untuk sesuatu yang baru. Tuhan, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tenunlah kembali harapan kami yang sempat padam menjadi kekuatan yang baru. Untuk menenun masa depan yang baru, kita harus berani melepaskan beban masa lalu yang berat.
Seringkali kita gagal melangkah karena masih memeluk erat rasa bersalah, dendam, atau penyesalan yang sudah berjamur di hati. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kubur masa lalu itu sudah kosong. Jangan lagi mencari identitasmu di sana. Tuhan Yesus, hari ini kami lepaskan beban kegagalan dan rasa bersalah kami ke tangan-Mu. Kami percaya di dalam Engkau, masa lalu kami sudah selesai, dan hari ini adalah lembaran yang baru bersama-Mu. Menenun masa depan bersama Tuhan berarti cara hidup kita ikut berubah. Di tahun 2026 yang penuh tekanan dan persaingan, kita dipanggil menjadi manusia baru yang membawa kesejukan. Bukan lagi hidup untuk mengejar ambisi pribadi, melainkan hidup yang peduli pada sesama yang juga sedang berjuang. Masa depan yang cerah bukan tentang seberapa kaya kita, tetapi seberapa besar kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita yang telah dipulihkan. Tuhan yang bangkit, perbaruilah kemanusiaan kami agar tidak lagi egois. Biarlah setiap langkah kami ke depan mencerminkan kasih-Mu, sehingga orang lain pun menemukan harapan melalui hidup kami. Bagi keluarga yang sedang berjuang dengan beban hidup, kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa maut pun kalah, apalagi sekadar persoalan dunia. Pengajaran iman yang paling nyata adalah saat orang tua tetap tenang dan mengandalkan Tuhan di depan anak-anaknya, menunjukkan bahwa yang lama, yaitu kecemasan, sudah berlalu. Tuhan Yesus, saat kami cemas akan masa depan anak-anak dan kebutuhan kami, ingatkan kami bahwa Engkau adalah penenun masa depan kami. Kami serahkan segala khawatir kami ke dalam tangan-Mu yang telah menang atas kegelapan dan maut. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 91 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Mari nyanyi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan khotbah pada Paskah pertama hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah sejak awal itu merupakan perayaan gerejawi yang paling meriah. Bahkan Paus Leo pertama menyebutnya sebagai Festum Festorum, artinya pesta dari segala pesta. Dalam perjalanan waktu, kita melihat bagaimana Natal dirayakan dengan begitu semarak dan panjang. 1 Desember sudah ada yang merayakan Natal, bahkan sampai bulan Februari masih ada yang merayakan Natal. Namun demikian, di balik segala kemeriahan itu, Paskah tetap berdiri sebagai pusat liturgi, sebagai pusat tahun gerejawi, sebagai jantung dari kalender gerejawi kita. Mengapa demikian? Karena tanpa Paskah, segala sesuatu kehilangan maknanya. Natal dan Jumat Agung tidak berarti apa-apa tanpa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus menegaskan dalam ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen berdiri teguh di atas satu peristiwa yang sangat menentukan, yaitu kebangkitan Kristus. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dan sungguh-sungguh menghidupi 3 hal. Pertama, kebangkitan Yesus adalah
peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Dia adalah peristiwa sejarah. Iman kita bukanlah dongeng, bukan cerita buatan manusia, bukan fiksi. Memang ada berbagai pandangan yang mencoba menyangkal bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Namun kesaksian para rasul dan jemaat mula-mula menunjukkan bahwa mereka mengalami sendiri perjumpaan dengan Kristus yang hidup, sebagaimana kita dengarkan tadi yang dituturkan Rasul Paulus. Mereka rela menderita bahkan mati demi mempertahankan kesaksian itu. Nah, ini menjadi dasar yang kuat bahwa kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang hidup. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Yesus adalah untuk pengampunan dosa kita. Dalam ayat 3, sebagaimana kita dengar tadi dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sekali lagi, karena dosa-dosa kita. Jadi salib bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kemenangan. Apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu itu nyata dampaknya hingga hari ini. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh resapkan dalam hati bahwa hidup kita yang dipulihkan, pengharapan yang kita miliki sekarang, serta hubungan kita dengan Allah yang diperdamaikan. Semua ini adalah bukti nyata dari pengorbanan Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah, tetapi dalam anugerah pengampunan. Seharusnya kita bersukacita dengan pengampunan yang kita terima, kita alami hari demi hari. Dan yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Yesus menjadi jaminan hidup yang kekal. Pada masa jemaat mula-mula, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan keyakinan mengenai kebangkitan orang mati. Dan untuk itu Paulus menegur mereka yang meragukan kebangkitan itu. Dikatakan sebab jika tidak ada kebangkitan, maka iman kita menjadi kosong. Namun karena Kristus telah bangkit, kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa kematian bukanlah akhir. Bagi setiap kita yang percaya ada kehidupan kekal yang telah disediakan oleh Tuhan. Inilah penghiburan besar bagi kita, terutama ketika kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Air mata dan duka memang nyata, tetapi tidak tanpa harapan. Kita percaya bahwa di dalam Kristus perpisahan tidak bersifat kekal. Ada perjumpaan kembali dalam kehidupan yang abadi. Dan lebih dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus meneguhkan hati kita di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ketidakpastian, penderitaan, berbagai pergumulan hidup seringkali melemahkan iman kita. Namun paskah kebangkitan Tuhan mengingatkan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala kegelapan. Bahkan kematian pun telah dikalahkan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan. Hidup dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Sebab Kristus bangkit, dan di dalam Dia kita pun memiliki hidup yang baru dan kekal. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dengan peristiwa peringatan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus hari ini. Iman kami disegarkan ulang.
bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan kebangkitan Kristus jaminan bahwa kami juga akan memiliki kehidupan yang kekal. Akan ada kebangkitan, tidak hanya berpengharapan di dunia ini saja, tetapi terutama di dalam kehidupan yang kekal. Dan selama kami masih Engkau perkenankan menjalani kehidupan di dunia ini, ya Tuhan, kiranya Engkau yang meneguhkan hati, meneguhkan iman kami, menguatkan kami, bahwa betapapun ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, Kristus yang bangkit, kuat kuasanya dan kasihnya, jauh lebih dahsyat ketimbang persoalan apapun yang kami hadapi. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami tetap tinggal dalam naungan kasih Tuhan hari demi hari. Dalam nama Yesus yang bangkit itu, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi nomor 635 sambil kita mengumpulkan persembahan. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku yang besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya. Karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya, dan segala sengaknya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihanilah dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan kepada kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan kehidupan kekal, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.